Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan kan? Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi. Namun, sebelum itu Bapak mau tanya nih sama adik-adik. Di sini ada yang sudah tahu nggak apa itu artinya dari pemimpin dan kepemimpinan? Tidak ada? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang melakukan proses untuk mempengaruhi sekelompok orang ataupun organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sementara untuk kepemimpinan adalah sifat dari pemimpin tersebut, di mana sifatnya itu adalah sifat yang diterapkan oleh individu ataupun pemimpin dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam sebuah organisasi ataupun sekelompok orang tersebut. Nah, masuk ke pembahasan gaya-gaya kepemimpinan, mungkin hari ini Bapak akan menjelaskan 4 gaya-gaya kepemimpinan. Karena mungkin waktu kita tidak mencukupi untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan 4 saja gaya-gaya kepemimpinan yang mungkin banyak diterapkan dalam setiap organisasi. Nah, yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis. Mungkin adik-adik sudah tidak asing dengan kata otokratis ini. Yap, betul. Kata otokratis ini hampir sama dengan kata otoriter. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini ibarat kata gaya kepemimpinan di mana kekuasaan tertinggi berada pada tangan pemimpin tersebut. Di gaya kepemimpinan ini, segala ide ataupun masukan dari anggota itu tidak akan bisa disampaikan ke atas, karena pada hakikatnya arah komunikasi pada gaya kepemimpinan ini adalah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ataupun kedua-duanya. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini banyak dilakukan pada akademi kemiliteran ataupun kepolisian. Untuk Bapak pribadi, gaya kepemimpinan birokratis ini kurang cocok untuk dilakukan dalam sebuah organisasi, apalagi organisasinya yang sifatnya untuk merangkul, contoh himpunan. Karena jika seorang pemimpin melakukan gaya tersebut, Bapak rasa organisasi tersebut akan hancur karena bertentangan dengan apa tujuan dari organisasi tersebut dibentuk. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Untuk kepemimpinan birokrasi ini banyak dilakukan di sebuah perusahaan-perusahaan. Dan gaya kepemimpinan ini hampir sama dengan gaya kepemimpinan otokratis. Hanya saja di gaya kepemimpinan birokrasi ini sudah ditetapkan dalam tatanan prosedur, di mana setiap lapisan elemen dalam organisasi tersebut wajib mematuhinya. Bahkan pemimpin itu sendiri. Beda dengan otokratis tadi kan. Kalau di otokratis tadi pemimpin ya bebas dia mau mengikuti apa yang diperintahkannya atau tidak. Nah, untuk birokrasi ini dia harus mengikuti karena sudah disusun untuk seluruh lapisan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini sangatlah cocok kalau menurut Bapak untuk diterapkan dalam sebuah organisasi. Karena bagaimana tidak, dari katanya saja kita sudah tahu partisipatif. Nah, berarti kan seluruh anggota dalam organisasi tersebut berhak untuk ikut andil dalam menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat kepada pemimpin dalam organisasi tersebut. Nah, nantinya pemimpinlah yang mengevaluasi dari apa yang disampaikan oleh para anggotanya. Dan biasanya pada gaya kepemimpinan partisipatif ini
hubungan antara pemimpin dan anggota sangatlah hubungannya sangat baik, karena komunikasi yang ada tidak ada batasan, karena semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Nah, untuk gaya kepemimpinan karismatik ini hampir sama seperti gaya kepemimpinan birokratif. Namun, di gaya kepemimpinan karismatik ini kita sebagai anggota sendiri yang menilai apakah orang tersebut layak menjadi seorang pemimpin atau tidak. Nah, contohnya yaitu kita melihat seorang pemimpin ketika dia berbicara di depan orang banyak, dia lugas, dia tegas dalam menyampaikan aspirasinya dengan orasinya, ataupun dia tegas dalam untuk mencapai segala tujuan yang ingin dia capai. Nah, dari situ kan kita dapat melihat bahwasanya karismatik orang ini cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, begitulah yang dinamakan gaya pemimpin karismatik. Yang selanjutnya yaitu gaya pemimpin situasional. Nah, untuk gaya kepemimpinan ini seperti katanya yaitu situasional, berarti bergantung pada situasi. Bisa saja seorang pemimpin tersebut melakukan gaya kepemimpinan birokratif jika memang keadaannya mendukung untuk melakukan gaya kepemimpinan tersebut. Di satu sisi lagi mungkin bisa melakukan gaya kepemimpinan partisipatif ataupun birokrasi ataupun karismatik. Nah, contoh saja begini, di gaya kepemimpinan situasional ini kita ambil contoh, misal di dalam organisasi tersebut, organisasi yang dipimpin oleh si A sedang berada dalam keadaan yang mungkin sedang kacau balau, banyak pertentangan yang ada dalam organisasi tersebut antara pendapat anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, tentu kita sebagai pemimpin harus mengambil kebijakan bagaimana cara untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Nah, dari hal yang dilakukan pemimpin tersebut kan kita sudah tahu bahwasanya yang dilakukannya itu hampir sama dengan gaya pemimpinan birokratis, karena tidak mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh para anggota. Karena pemimpin juga mempunyai penilaian tersendiri terhadap apa yang terjadi dalam organisasi yang dia pimpin. Makanya dia melakukan gaya kepemimpinan birokratis agar perpecahan yang ada tidak semakin parah dan mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan Bapak mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Apakah adik-adik ada yang mau bertanya mengenai gaya pemimpin tersebut? Tidak ada? Yakin? Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, adik-adik sudah ada nggak yang masuk dalam sebuah organisasi ataupun sebuah kelompok? Tidak ada? Waduh. Nah, Bapak sarankan untuk adik-adik agar mungkin bisalah mengikuti satu atau dua sekelompok orang ataupun organisasi. Contoh kecil saja, untuk kita orang Sumatera lah, Naposonauli Bulung. Karena itu sangat penting, apalagi untuk lingkungan kita sekitar. Itu sangat bermanfaat bagi kita, apalagi terkhusus untuk kita sendiri yang mungkin masih belajar kan bagaimana menilai untuk bagaimana sih yang terjadi di lapangan ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kurang dan janggalnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.